Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Rafo Diki, staf pengajar di MTS Al-Aziz, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, sekaligus peserta PPG Transformasi Guru dalam Jabatan tahun 2025 pada LPTK IAIN Ambon. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran pada mata pelajaran Akidah Akhlak dengan tema ada membaca Al-Quran dan ada berdoa di tingkat SMP atau MTS kelas 7. Seperti apa pembelajarannya? Mari kita simak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum mulai pembelajaran, Bapak cek dulu kehadirannya. Yang hadir bila hadir aja. Pertama Aindah deh. Dan Anissa Sofia. Cek Nurul Ahmad Bu. Dini Dini hadir. Kerja Ramadan. Najwa Anita. Najwa Anita. Nirma Lasari hadir. Putri Lapis hadir. Rahma Hasya hadir. Reza Ramdhani. Rizky Akriana. Salsabila. Syarki Nikma Maulida. Sita Nuraini. Siti Rainatul Mu'minah. Susanti. Wanda Tapia Safi. Wildan Anania Fajrina. Azkia Ramdhani hadir. Jadi satu orang ya. Ya, sebelum dimulai pelajaran, silakan pimpin dulu berdoa oleh salah seorang yang rezeki boleh dipimpin, silakan. Kita berdoa sama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab
Sadaqallahu al-Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang adab berdoa dan adab membaca Al-Quran, atau sebaliknya bisa adab membaca Al-Quran atau adab berdoa. Nah, sebagai pemantik mungkin buat kalian ada satu pertanyaan, kira-kira apa itu adab? Yang tahu boleh acungkan tangan. Apa itu adab? Aturan. Betul ya, aturan. Terus yang lain ada? Mungkin jawaban yang lain. Ya, langsung diperjelas saja. Jadi betul ya, adab itu adalah aturan atau norma. Bisa juga diartikan tata cara. Nah, selanjutnya kenapa kita harus baca Al-Quran? Karena perintah, karena diperintah. Kenapa kita harus berdoa? Karena diperintah juga sama. Kenapa kita harus membaca Al-Quran? Kenapa kita harus berdoa? Karena kita diperintah. Karena kita itu adalah hamba. Hamba itu membutuhkan terhadap Tuhannya. Jadi Allah memerintahkan kita untuk berdoa karena ada komitmen dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang berdoa bahwa Allah akan memberikan solusi atau jalan keluar dari persoalan-persoalan hidup dari hambanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan semua permohonanmu. Jadi hikmahnya kenapa hamba Allah itu disuruh berdoa? Allah itu ingin mempermudah kehidupan seluruh hambanya. Jadi kalau orang tidak mau berdoa berarti dia ingin mempersulit dirinya sendiri. Yaitu sebagai pembuka. Nah, tujuan sebelum ke materi yang utama kita bahas dulu tujuan pembelajaran kita dari mempelajari bab adab membaca Al-Quran dan berdoa. Tujuannya yaitu tujuan kita mempelajari bab ini, yang pertama, siswa bisa memahami adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. Jadi memahami dari adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. Jadi kita harus paham kenapa kita harus menggunakan adab dalam membaca Al-Quran dan adab dalam berdoa. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran itu adalah apa? Kitab suci umat Islam. Kitab yang diagungkan oleh seluruh umat Islam. Dan berdoa juga sama sebagai sarana kita untuk memohon segala hal dari persoalan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diperlukan dengan adanya adab. Contoh kecil begini. Kalau kita memohon kepada orang tua, kalau kita bisa meminta uang terhadap orang tua, kalau kita minta uang terhadap orang tua tapi tidak memakai adab, gimana perasaan orang tua? Misalkan seperti ini, kita meminta uang kepada orang tua tapi kita nggak memakai adab. Mas, minta uang cepat buat beli ayam, tapi nggak pakai adab, kira-kira dikasih atau enggak? Enggak, paling dikasih 500. Nih beli aja kalau itu rasa ayam, tapi beli bahasa tidak. Terus yang kedua, siswa dapat membiasakan diri membaca Al-Quran dan berdoa dengan adab sesuai ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setelah kita memahami kenapa kita harus beradab dalam membaca Al-Quran dan berdoa, kita bisa membiasakan diri membaca Al-Quran dan berdoa dengan menggunakan adab sesuai ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi biasakan berdoa. Sudah biasakan berdoa, biasakan ke sekolah sebelum belajar kita berdoa, sebelum makan kita berdoa, kemudian sebelum berangkat sekolah juga kita berdoa.
Yang ketiga, siswa dapat menunjukkan sikap membaca Al-Quran dan berdoa dengan benar sesuai dengan syariat agama Islam. Dan yang selanjutnya, siswa dapat menganalisis adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. Kemudian harus dipahami oleh kalian. Jadi Al-Quran itu firman Allah atau petunjuk Allah yang tidak mengandung kebatilan sedikit pun. Kita tidak usah meragukan itu dan kita tidak boleh meragukan itu. Kalau kita masih meragukan, berarti akidah dan keimanan kita itu dipertanyakan. Jadi Al-Quran adalah firman Allah yang tidak mengandung kebatilan sedikit pun. Tidak ada keraguan, tidak ada kesalahan dalam Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam pembuka dari surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Sesungguhnya kitab atau Al-Quran ini la raiba, itu tidak ada keraguan sedikit pun dari Al-Quran atau dari firman Allah tersebut. Hudal lil muttaqin, dan akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini bagi orang yang meyakini Al-Quran dan bagi orang yang suka membaca Al-Quran. Bahkan bukan hanya orang yang suka membaca, bagi yang mendengarnya pun itu bisa mendapat rahmat Allah dan menjadi pahala bagi yang mendengar, bukan hanya membaca. Itu kelebihan dari Al-Quran. Bukan hanya membaca, tapi juga pendengar bisa mendapat pahala. Katakan di dalam Al-Quran di surat Al-A'raf ayat 204 itu Allah berfirman, "Fa idza quri'al Qur'an fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun." Jadi apabila dibacakan ayat Al-Quran, maka dengarkanlah. Jadi simak Quran dan dengarkan wa ansitu dan diamlah. La'allakum turhamun, akan kamu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah salah satu sebagian rangkaian dari adab membaca Al-Quran dan adab membaca dan adab berdoa. Adab membaca Al-Quran yang pertama itu dalam keadaan suci. Artinya ketika kalian atau kita ingin membaca Al-Quran, kita harus mempunyai duduk. Dalam membaca Al-Quran, seorang dianjurkan dalam keadaan suci atau berwudu, tidak memiliki hadas besar atau hadas kecil. Kemudian duduk yang sopan dan tenang. Dalam membaca Al-Quran, hendaknya duduk dengan sopan dan tenang dan menempatkan Al-Quran lebih tinggi di atas tempat duduk kita. Duduk dengan sopan dan tenang. Anjuran kan harus menghadap ke kiblat. Ya. Jadi menempatkan Al-Quran lebih tinggi di atas tempat duduk kita. Jadi jangan sejajar dengan tempat duduk. Tapi Al-Quran harus diposisikan lebih tinggi dari tempat duduk kita. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Ada yang mau bertanya? Diperbolehkan atau tidak membaca Al-Quran di handphone tapi tidak memiliki wudhu? Nah, ya bagus. Jadi membaca Al-Quran sekarang kan era digital, membaca Al-Quran di handphone atau di tablet ketika kita tidak membaca atau tidak memiliki wudhu, kita memiliki hadas tapi kita ingin membaca Al-Quran di HP, boleh apa tidak? Barangkali ada yang mau menjawab, ada yang bisa menjawab? Mungkin dari masalahnya ini. Jadi dianjurkan atau diutamakan ketika kita memegang Al-Quran atau ingin membaca Al-Quran, kita memiliki wudhu. Ketika yang akan kita pegang adalah mushaf, misalnya ada mushaf Al-Quran, kita ingin membaca Al-Quran, nah itu dianjurkan untuk berwudhu dulu. Diutamakan memiliki wudhu. Tapi meskipun tidak memiliki wudhu, itu boleh tidak memiliki wudhu memegang atau membaca Al-Quran. Cuma diutamakan kita memiliki wudhu.
Yang pertama, kita kan segala sesuatu ingin diutamakan, ingin yang dianjurkan, ingin yang paling utama kan gitu kan. Jadi usahakan saja ketika yang dipegang itu adalah mushaf Al-Quran. Nah, ya kita berwudu dulu. Dan dikatakan itu adalah sunat ya. Sunat muakkad. Sunat muakkad, sunat yang dianjurkan. Jadi dianjurkan kita berwudu dulu. Tapi ketika yang kita pegang adalah handphone itu bukan mushaf kan? Bukan mushaf. Nah itu boleh juga. Kita mau baca Quran di handphone atau kita memegang Quran kemudian memegang handphone kemudian membuka Al-Quran, kita tidak memiliki wudu, itu karena yang kita pegang itu adalah handphone, bukan mushaf. Biasanya di situ paham. Nah, itu adalah salah satu penjelasan ada membaca Al-Quran dan ada berdoa. Selanjutnya kalian coba bagi menjadi beberapa kelompok dan diskusikan masalah yang tadi kalian simak di video dan permasalahan yang Bapak sampaikan di awal pembelajaran, yaitu ketika di lingkungan kalian atau di lingkungan sekolah kalian menemukan siswa atau teman kalian ketika membaca Al-Quran sambil ngobrol atau berdoanya tidak mengangkat tangan. Kira-kira itu penyebabnya apa? Kemudian catat ya yang kedua, diskusi yang kedua, coba kalian temukan perilaku lain yang menunjukkan bahwa seseorang telah mengamalkan adab untuk berdoa dan adab membaca Al-Quran dengan baik sesuai harapan umat Islam. Jadi perilaku selain yang diungkapkan tadi yang menunjukkan bahwa seseorang itu telah mengamalkan adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. Kita temukan dan kita bahas manfaatnya seperti apa dan dampaknya seperti apa. Sekarang boleh dibuat menjadi 4 kelompok saja. Jadi kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kalau diskusikan. Dan diskusi yang kedua, coba kalian temukan perilaku lain yang menunjukkan bahwa seseorang telah mengamalkan adab untuk berdoa dan adab membaca Al-Quran dengan baik sesuai harapan umat Islam. Jadi perilaku selain yang diungkapkan tadi yang menunjukkan bahwa seseorang itu telah mengamalkan adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. Kita temukan dan kita bahas manfaatnya seperti apa dan dampaknya seperti apa. Sekarang boleh dibuat menjadi 4 kelompok saja. Jadi kelompok 1, 2, 3, dan 4. Mau diskusikan.
syuting. Kan bukan syuting. Ya. Jadi ketika di dalam pembiasaan membaca Al-Quran dan berdoa, ada misalkan seorang siswa atau teman kalian yang membaca Al-Qurannya sambil ngobrol atau berdoanya sambil ngobrol. Kira-kira permasalahannya itu apa atau penyebabnya apa? Boleh? Silakan. Boleh. Siswa mungkin tidak memiliki motivasi yang kuat untuk membaca Al-Quran dan berdoa karena kurangnya pemahaman tentang manfaat dan pentingnya kegiatan tersebut. Dan yang paling utama mungkin belum memiliki kesadaran secara pribadi tentang pentingnya membaca Al-Quran dan berdoa. Sudah? Ya, bagus. Boleh tepuk tangan. Ya, betul ya. Jadi mungkin kurangnya motivasi, kurangnya dorongan tentang pentingnya membaca Al-Quran dan pentingnya berdoa. Itu bisa jadi penyebab seseorang tidak serius atau tidak fokus dalam berdoa. Dan selanjutnya masih dari persoalan yang sama, mau disampaikan oleh kelompok berapa? Kelompok 2? Ya, dari kelompok 2 masih dari persoalan yang sama. Jadi ketika teman kalian melakukan pembiasaan membaca Al-Quran atau berdoa tidak serius, masih sambil ngobrol, kira-kira penyebabnya apa? Dari kelompok 2 tadi Bapak Dara siapa? Dini Fitriani, silakan berdiri. Penggunaan handphone yang berlebihan. Seperti yang kita tahu, sekarang media sosial sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan harian anak muda dengan berbagai faktor positif dan negatif. Namun tanpa kita sadari, ternyata penggunaan yang berlebihan dapat mengalihkan perhatian siswa dari kegiatan keagamaan dan mungkin bisa menyebabkan mereka menjadi kurang serius dalam membaca dan mempelajari Al-Quran. Ya, betul. Sekarang dari permasalahan yang kedua. Jadi perilaku-perilaku yang sudah mencerminkan bahwa seseorang itu mengamalkan adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. Kira-kira kalau sudah mengamalkan itu, seseorang akan berperilaku seperti apa? Coba mau diungkapkan oleh kelompok berapa? 3. Ya, kelompok 3. Kelompok 3, silakan berdiri. Perwakilannya dari siapa? Pak. Ya, dua-duanya. Sok. Adab ketika berdoa biasanya akan ditunjukkan dengan sikap seseorang yang berdoa dengan khusyuk, yaitu dengan sepenuh hati dan fokus, menunjukkan keseriusan dan keikhlasan dalam permohonan. Adab berdoa akan ditunjukkan oleh seseorang yaitu dengan berdoa di setiap waktu atau setiap saat atau di setiap kondisi. Jadi tidak hanya dilakukan dalam situasi sulit, tetapi
juga dalam kondisi baik dan normal sebagai bentuk rasa syukur. Jadi kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari bahwa doa adalah senjata orang yang beriman. Karena dengan berdoa seorang hamba dengan sendirinya telah menyatakan kelemahan, kebutuhan sekaligus kekurangannya akan pertolongan dan dari penguasa alam semesta. Kita selaku hamba yang beriman tentu dianjurkan untuk selalu berdoa dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya karena berdua iya kepada Allah kita memohon dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Dan ada benarnya ketika orang berdoa atau membaca Al-Quran adalah dengan menghadirkan hati dengan rasa takut dan penuh harap dengan suara yang tidak terlalu keras. Jadi tidak seolah-olah kita itu bercanda atau mengolok-olokkan apa yang kita ungkapkan di hadapan Allah. Nah, setelah di situ materi kita disebutkan sampai sekian. Untuk materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah hikmah dari kita mempelajari bab ini, yaitu bab ada membaca Al-Quran dan ada berdoa. Ini baru permulaan dan hikmah-hikmahnya akan kita pelajari di minggu yang akan datang. Jadi Bapak cukupkan sekian sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.